Arkian, pulang kampung kali ini aku sendirian saja. Aku hanya ditemani si kecil buah hati tunggalku yang beberapa waktu lalu ditinggal mati oleh ayahnya. Aku menyetir tanpa pengganti sebagaimana tahun-tahun sebelumnya saat Bang Hendri, suamiku, masih hidup. Kini Mas Hendri sudah tiada. Suamiku itu mati ditusuk oleh pisau belati yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, hanya karena perebutan harta warisan dari mertuaku. Hendri meninggal, adiknya Ridwan ditahan di LP Pakjo Palembang. Dia dihukum 15 tahun penjara dan kini menjalani hari-hari hukumannya di balik jeruji besi. Kini anak tunggalku, Sinta Suciwati, sudah berumur 2 tahun. Kulihat dia tertidur di jok belakang dengan nyenyak. Anakku terlelap bersama boneka beruang besar kesayangannya berwarna ungu. Habis disuapi makanan, sereal, dan susu waktu turun kapal di Bakauheni, Suciwati tertidur hingga kendaraan masuk wilayah Tulang Bawang. Tujuanku pulang kampung kali ini tak lain untuk berziarah ke makam Bang Hendri di Genten, Kota Palembang. Selain itu, aku akan mengunjungi mertuaku di Lawang Kidul, Bom Baru. Walau Bang Hendri sudah wafat, tapi hubunganku dengan mertua perempuan masih sangat dekat. Begitu mobilku masuk perbatasan Lampung, Sumatera Selatan, tiba-tiba mesin terbatuk lalu mati dengan sendirinya. Ku coba menghidupkan tapi tidak bisa. Makin aku starter, makin habis energi akinya. Akhirnya kendaraan itu tidak bisa dihidupkan sama sekali. Jam tanganku menunjukkan angka pukul 4.45 dini hari. Keadaan hutan sangat gelap dan tidak ada satupun rumah penduduk di situ. Dengan begitu, aku tidak dapat meminta bantuan pada siapapun karena tidak ada orang sama sekali. Dengan perasaan gamang dan takut, aku mengunci semua pintu dan menaikkan kaca, lalu memejamkan mata di depan setir. Pikirku, aku akan menunggu pagi yang mungkin bisa mencari bengkel mobil terdekat, atau paling tidak bisa membawa aki yang mati untuk dicat. Belum sempat mataku terpejam, tiba-tiba melintas sebuah mobil pick up dengan berjalan lambat. Senter mobil itu tak begitu terang dan pengendaranya tidak begitu jelas terlihat. Kendaraan pick up kosong itu berhenti di belakang kendaraanku. Tanganku segera meraih senter lalu keluar mobil sedan Honda Cityku. Seorang pria setengah tua bertopi laken terbongkok-bongkok turun dari pick up itu. Hatiku berbunga-bunga, batinku bersyukur bahwa ada orang yang nampak berkenan untuk menolongku. Paling tidak, mobil pick up itu bisa menarik sedanku hingga ke bengkel terdekat. "Kenapa, Bu? Mobilnya mogok?" tanya pria itu mendekat kepadaku. "Iya Pak, mobil ini tiba-tiba mogok. Karena saya terus-terusan menstarter, maka akinya kini tidak mengeluarkan api lagi. Akinya jadi mati Pak," kataku. "Mari saya coba starter, di mana kuncinya?" kata pria itu. Setelah menunjukkan kunci kontak yang masih tergantung di tempatnya, pria itu minta izin kepadaku untuk mencoba menstarter. Dengan tenang, pria yang mirip koboi karena memakai baju gaya country kotak-kotak dengan celana blue jean itu memegang kunci kontak lalu menstarter. Aneh, begitu dia yang menstarter, Honda Cityku langsung hidup. Aki ternyata masih mengeluarkan api dan kendaraanku tidak bermasalah apa-apa. "Hidup nih, kendaraan ibu baik-baik saja kok?" tanya pria itu tidak menuntut jawab. Hatiku sangat bahagia. Satu persoalan berat sudah selesai aku hadapi.
Aku sangat berterima kasih kepada bapak-bapak itu dan dia menyambut dengan senyum yang teduh. Saat aku memberikan uang kepadanya sebagai tanda terima kasih, pria itu menolak. "Saya bukan montir, Bu. Toh mobil ini tidak mengalami kerusakan apa-apa. Hanya mogok karena ibu tadinya masuk lubang berair, lalu air itu mengenai elemen vital bagian mesin hingga starter tidak berfungsi," desisnya. Aku lalu menjabat tangan si bapak sambil memperkenalkan diriku. Dia menyebut nama lengkap serta tempat tinggalnya. Nama si bapak adalah Sultan Sulaiman, tinggalnya di Kampung Genjer nomor 45 RT 02 RW 01 Tugu Mulyo, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Karena Pak Sultan Sulaiman sudah membantu saya, maka saya ingin mampir berkenalan dengan ibu, menjadikan keluarga Pak Sultan Sulaiman sebagai saudara angkatku. Boleh, Pak? Tanyaku. Dengan senang hati, Sultan Sulaiman mempersilahkan saya mampir ke rumah di Kampung Genjer. Dia dengan senang hati bila aku menjadikannya saudara angkat. Di rumah ada Bu Sultan Sulaiman yang disebutkannya bernama Siti Ruqyah. Setelah berulang aku mengucapkan terima kasih kepadanya, aku pamit untuk meneruskan perjalanan ke Palembang. Dari kaca spion, anehnya aku tidak melihat mobil pick-up Sultan Sulaiman. Mobil itu tidak nampak oleh mataku, padahal hari mulai terang. Bias sinar matahari dari timur sudah mulai menerangi bumi. Namun pikirku, mobil itu tak dapat tertangkap oleh kaca spionku yang putarannya tidak begitu pas menangkap gambar pick-up tersebut. Kendaraanku mulai melaju ke arah Kayu Agung. Setelah itu, aku melintas dari Tanjung Raja Indralaya. Timbangan lalu masuk jembatan Musi 2, menyeberang ke Tangga Buntung lalu ke Hotel Suwarna Dwipa Talang Semut. Karena lelah, aku tertidur lama di hotel berbintang 4 ini. Sementara anak kecilku Suciwati bermain dengan bonekanya di kamar hotel. Senja hari aku pergi ke pemakaman Kenten berziarah ke pusara suamiku Bang Hendri. Di makam suamiku itu, aku mencurahkan semua isi hatiku. Seakan-akan Bang Hendri masih hidup dan mendengarkan keluhanku. Sementara Suciwati ikut mendengarkan dengan caranya sendiri. Di kesempatan itu juga aku minta izin kepada almarhum untuk pindah ke Sydney, Australia. Aku akan membawa Suciwati ke negeri kanguru itu karena aku dapat pekerjaan di King Cross South Sydney. Jawaban Bang Hendri terasa aku dapatkan. Suamiku itu, aku yakin, mengizinkanku merantau asal aku menjaga anak kami dengan baik. "Selamat jalan sayang, cium sayangku untuk buah hati kita Suciwati," bisik Bang Hendri di telingaku. Dengan air mata yang menggenang di mataku, aku segera meninggalkan makam Bang Hendri dengan galau. Aku melangkahkan kaki dari pemakaman dengan perasaan gamang meninggalkan Bang Hendri yang aku rasakan seperti duduk terdiam di atas pusaranya. "Selamat jalan sayang, berhati-hatilah di negeri orang," desis Bang Hendri di kupingku. Aku yang sudah melangkah jauh dari makamnya berbalik melihat kembali ke makam itu. Namun sayang, sosok Bang Hendri tidak ada di situ. Yang aku dapat saksikan hanya batu nisan dan kembang Kamboja di atas pekuburan yang sunyi. Setelah berlama-lama dengan mertuaku, aku kembali ke hotel dan tertidur pulas. Pagi harinya, aku melakukan check out keluar hotel untuk segera pulang ke Jakarta. Setelah membeli oleh-oleh di Jalan Sudirman dekat Jembatan Ampera, aku,
segera naik jembatan itu menuju tenggara kota. Setelah melintas dengan kecepatan 80 km per jam, sampailah aku di Kampung Genjer, Tugumulyo, rumah Sultan Sulaiman. Rumah mereka berbentuk rumah koboi, terbuat dari bahan-bahan kayu bertingkat 2 dan beratap rumbia. Rumah itu berada di tengah tanah luas perkebunan terong, timun, dan pepaya Bangkok. Kendaraanku melewati jalan pas satu mobil menuju halaman rumah unik Sultan Sulaiman. Alamat itu ternyata tidak sulit untuk ditemukan, sebab di pagar depan pinggir jalan raya lintas timur tertulis papan nama besar menunjukkan di situ rumah Sultan Sulaiman. Untuk itulah aku tidak perlu bertanya tentang di mana keberadaan atau kediaman Sultan Sulaiman kepada warga. Begitu masuk halaman, seorang ibu tua keluar rumah menyambut kami. Dengan senyum yang ramah, ibu itu bertanya kepadaku, "Ini Ibu Neni Tiara kan?" Sorongnya. "Kok ibu tahu?" Pancingku. "Bapak yang cerita," tukasnya. Mari, silahkan masuk. Mau minum apa nih? Panas atau dingin? Ngopi atau ngeteh?" tanyanya ramah. Suasana dalam rumah cukup lenggang. Tidak ada anak-anak dalam rumah itu. Beberapa buah kepala rusa terpajang di dinding rumah. Juga sebuah senjata Mauser dipajang di dinding. Senjata itu kelihatan hanya berbentuk hiasan dan nampak tidak berfungsi lagi. Aku memperhatikan rumah antik itu dengan seksama, sementara Ibu Sultan Sulaiman menyiapkan minuman. Begitu Bu Sultan datang dengan nampan minum, aku bertanya di mana Pak Sultan Sulaiman. Dari tadi tidak terlihat, sementara mobil pick-up-nya terparkir rapi di dalam garasi. Dengan ekspresi wajah teduh, Ibu Sultan menceritakan bahwa Bapak Sultan Sulaiman sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret lalu. Sekarang tanggal 13 April berbeda tahun. Diperkirakan sudah 10 tahun Sultan Sulaiman meninggal dunia. Namun walau sudah tiada, saya masih selalu dapat berkomunikasi dengan Bapak. Bahkan tentang perkenalannya dengan Ibu Neni Triana saat mobil mogok, dia cerita kepada saya. Bahkan sampai nama ibu pun dia sebutkan dengan jelas. Kartu nama ibu masih saya simpan dalam lemari saya, titipan gaib dari almarhum Bapak. Desis Bu Sulaiman tenang. Duh Gusti, pengalaman apa yang sedang aku hadapi sekarang? Sungguh ajaib dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana bisa orang yang sudah wafat maujud lalu menolong aku saat mobilku mogok? Lalu bagaimana pula dia yang sudah menjadi almarhum bisa berkomunikasi kepada istrinya yang masih hidup? Setelah ngobrol selama 2 jam dengan Bu Sultan, aku berpamitan pulang ke Jakarta. Ibu Sultan membawakan aku oleh-oleh hasil perkebunannya, seperti pepaya yang banyak terdapat di sekitar rumahnya, terong dan timun. Sementara aku memaksakan memberikan sejumlah uang untuk Bu Sultan. Di dalam perjalanan menuju Jakarta, aku terus menggeleng-gelengkan kepala. Tidak habis pikir, bagaimana bisa orang yang sudah menjadi arwah berhubungan dengan manusia yang hidup, bahkan bisa menolong sesama saat berada dalam kesulitan, seperti aku yang dibantu oleh arwah Pak Sultan yang baik hati. Semua warga yang aku temui di dekat Kampung Genjer menyebut bahwa Sultan Sulaiman sudah meninggal 10 tahun lalu. Semasa hidupnya, Sultan seorang yang baik hati, dermawan, dan ringan tangan menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Dengan hati yang tulus,
aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sultan Sulaiman, arwah yang baik hati yang telah menolongku hingga perjalananku menjadi lancar dan sampai di tempat tujuan. Kisah ini dialami oleh Neni Triana.